selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah jalan kebenaran itu. Engkau bukan hanya menunjuk jalan, tapi Engkaulah jalan itu. Kami mau mengikuti jalan-Mu, kami mau mengikuti-Mu, sehingga kami juga memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini satu nats yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah anak Allah. Jadi status kita sudah berubah. Orang yang sudah di dalam Kristus bukan lagi hamba, bukan lagi budak, tetapi orang yang di dalam Kristus sudah menjadi anak. Anak berhak atas setiap apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan anak juga berhak menjadi ahli waris atas seluruh harta benda yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah, kita juga sebagai ahli waris. Lalu sebagai anak kita juga punya hak untuk menerima janji-janji Allah. Ada begitu banyak janji Allah dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji kepada umatnya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang setia, bahwa Tuhan akan terus menolong, memberkati, dan menyertai. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan melupakan janjinya. Dia akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Lalu bagi kita sebagai anak, kita sebagai ahli waris, lalu kita berhak menerima janji Allah. Dan satu perjuangan kita akan menerima apa yang sudah Yesus terima. Kita akan menikmati apa yang sudah Tuhan Yesus nikmati saat ini. Di surga Tuhan Yesus membuka lebar-lebar pintu surga bagi orang-orang yang tetap setia kepadanya. Lalu perjuangan kita sebagai anak-anak Allah, kita akan tetap bersama-sama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi artinya kita sebagai anak Allah, kita sebagai ahli waris, kita juga harus menjadi anak yang ikut terlibat. Apa yang orang tua kita lakukan, apa yang menjadi pergumulan orang tua kita, itu juga menjadi pergumulan kita. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus turut menderita bersama dengan Kristus. Artinya dalam mengiring Tuhan Yesus, hidup kita tidak selamanya indah. Mengiring Tuhan, bersama dengan Tuhan, ada pergumulan, ada persoalan, ada pencobaan. Tapi kalau kita ingat selalu ketika kita bersama dengan Tuhan, ya ada penderitaan, ada juga sesuatu hal yang mungkin menurut kita mengiring Tuhan. Kenapa ada saja persoalan yang harus kita hadapi? Dan kita siap berjuang.
Kita siap menderita demi Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Salah satu janji Allah yaitu akan memberikan kehidupan yang kekal. Lalu kehidupan yang kekal itu diberikan kepada semua orang. Dan semua orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Benar, tapi kehidupan yang kekal akan kita terima, surga akan terbuka ketika di dalam dunia ini kita juga ikut berjuang mengalahkan ketidakbenaran. Kita berjuang mengalahkan dosa. Kita berjuang mengalahkan sesuatu yang tidak benar. Karena kebenaran itu sudah ada di dalam Kristus. Nah, untuk melawan ketidakbenaran, itulah terjadi persoalan, pergumulan dalam hidup kita. Dan kita harus ingat, orang-orang yang setia, orang-orang yang berjuang, yang akan menerima dan menikmati janji Allah. Renungan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita akan menerima janji Allah. Maka kita juga harus tetap setia dalam perjuangan hidup. Tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, supaya orang lain bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Harumkanlah nama Bapa kita di surga dengan sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Nantikan janji Tuhan dalam hidupmu, dan Tuhan berjanji pasti Dia akan menepati. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita, supaya kita terus menantikan janji-janji Tuhan. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau berjanji memberikan sesuatu yang baik. Engkau menyediakan segala berkat bagi kami. Ketika kami kesusahan, Kau hiburkan kami. Ketika kami dalam keadaan kekurangan, Engkau limpahkan berkat buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih-Mu. Kami mau berserah dan semakin berserah kepadamu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.